Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengan acara debut kita, yaitu acara Close to Ramadan yang bertema topik zina, dengan tamu atau guru kita sekalian, yaitu Pak Zainal. Say hi dulu Pak. Say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya ke pertanyaannya, nggak usah basa-basi. Ya. Pertanyaan pertama tuh, menurut Bapak zina itu didefinisikan tuh kayak gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara tentang zina, maka di antara hal yang menjadi sebuah tuntutan kita sebagai seorang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, terutama sebagai seorang muslim, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga kehormatan diri kita. Dan di antara cara kita untuk menjaga kehormatan diri kita adalah tidak melakukan perbuatan yang disebut dengan tindakan pergaulan bebas. Dalam hal ini pergaulan bebas itu banyak bentuknya, baik pergaulan bebas sifatnya yang menjerumus ke arah pergaulan yang biasa, sikap sosial, dan yang lebih terparah lagi, pergaulan bebas itu bisa menghantarkan seseorang kepada suatu perbuatan yang sifatnya itu termasuk kategori dosa yang sangat besar, yaitu sebagaimana yang kamu sebut dengan namanya zina. Pergaulan bebas itu adalah sebuah pergaulan yang dilakukan oleh manusia tanpa adanya sebuah batasan di dalam pergaulannya. Batasannya itu apa? Batasannya itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yaitu batasannya adalah nilai-nilai syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan buat kita. Terkait dengan zina, maka sebagai seorang muslim kita tentu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhi perbuatan zina. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Lalu kita agar bisa memahami konteks dari zina ini lebih sempurna, maka kita bahas dulu sedikit-sedikit, terutama dari segi bahasa. Secara bahasa, zina itu berasal dari kata zana yasni, yang artinya adalah hubungan bersetubuh. Secara istilah, bahwa zina itu adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya, yang tidak dilandasi oleh ikatan pernikahan yang benar gitu. Jadi zina itu adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak diikat dengan landasan pernikahan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Kalau ada orang menikah tapi nggak sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan, tetap jatuhnya tetap zina. Jadi kalau seseorang itu harus menikah sesuai dengan syariat, harus ada syaratnya dan sebagainya, sehingga ketika dia melakukan hubungan suami istri menjadi tidak berlakulah namanya zina. Tapi ketika pernikahannya itu nggak sesuai dengan syariat Islam, maka apa yang terjadi, apa yang lakukan dalam hal yang seperti itu jatuhnya jadi zina. Kalau misalkan nih, kan kata Bapak berhubungan setubuh kan? Ya. Kalau misalkan orang nggak muhrim nih sama lawan jenis, ya, pegangan tangan itu termasuk zina apa gimana tuh Pak? Jadi segala sesuatu yang mengarahkan kepada perbuatan menjerumus ke arah sana, jadi konteksnya kita lihat dulu apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Dan ini sama seperti halnya yang Allah sampaikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi kita Adam alaihissalam dengan ayat yang terdapat di surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah,
wahai Adam, jangan engkau dekati pohon ini. Jadi ketika itu Adam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala jangan deketin itu pohon. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam bukan cuma mendekati, dia dekatin, dia petik buahnya, bahkan dia makan buahnya, gitu kan? Ya. Sehingga disitulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Demikian pula dengan fenomena yang terjadi di antara kita. Allah sudah melarang wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Tapi banyak di antara kita yang menjerumus ke arah-arah yang menuju ke sana. Bagaimana? Dengan pegangan tangan dengan muslim. Sebagai seorang muslim tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan dan kesucian kita. Termasuk dalam hal ini adalah menyentuh lawan jenis kita, maka itu termasuk hal yang tidak dibolehkan. Kalau bisa kita menghindari yang bukan muhrim kita untuk berpegangan tangan. Apalagi kalau menjerumus ke arah sana yang sifatnya lebih mendalam lagi. Berarti termasuk dosa ya, Pak? Kalau menyentuh dalam artian yang sifatnya seperti menjerumus ke arah sana, ya akan jatuhnya akan berbuat dosa. Kan tadi abis nanya menurut Bapak tuh zina tuh bagaimana? Nah, pertanyaan selanjutnya tuh ini udah ada di pelajaran kita sih, tapi yang nonton mungkin belum tahu macam-macam zina itu ada apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari segi pelakunya, maka zina itu terbagi menjadi dua. Ada zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Zina muhson itu adalah sebuah perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan wanita yang sudah menikah tanpa ikatan pernikahan. Artinya seseorang itu melakukan hubungan badan bukan karena dia pasangan suami istri. Itu zina muhson. Sedangkan ghairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Jadi seperti itu. Kalau hukuman buat mereka berdua tuh apa tuh, Pak? Setiap hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ada konsekuensi hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melanggarnya. Termasuk terhadap pelanggaran perbuatan zina ini. Dan yang harus diketahui bahwa sesungguhnya zina ini adalah sebuah perbuatan dosa yang sangat besar. Termasuk kategori dosa besar yang harus kita hindari. Makanya bahasanya adalah Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Allah tidak mengatakan jangan melakukan perbuatan zina. Karena kalau sudah dekat, kalau sudah lakukan, bahasanya beda kan? Iya. Melakukan dengan dekat. Tapi Allah membuat preventif, jangan dekat-dekat dulu. Karena kalau orang sudah dekat itu bahaya. Dorongannya itu seperti magnet, sangat besar. Oleh karena itu setiap hal yang terkait dengan perintah Allah dilanggar pasti ada hukumannya. Termasuk dengan zina. Zina itu masing-masing ada hukumannya sendiri, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama bahwa seseorang yang berbuat zina dan dia termasuk muhson, orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah dia dirajam sampai mati. Rajam itu apa, Pak? Dirajam itu ya ditipuk dengan batu sampai mati seperti itu. Itu yang sampai mati. Yang udah nikah ya, Pak? Yang sudah nikah. Adapun yang belum nikah maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian dia diasingkan selama setahun. Dan itu sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita-wanita yang berzina, maka setiap mereka di antara mereka satu sama lain hendaklah didera sebanyak 100 kali. Jadi hukuman seperti itu. Jadi mereka yang ghairu muhsan, maka mereka terkena hukuman didera 100 kali, kemudian mereka diharuskan diasingkan selama setahun. Tapi semua itu tidak lantas tiba-tiba seseorang berzina itu langsung dihukum begitu saja. Ada syaratnya.
syarat seseorang itu terkena hukuman tersebut. Yang pertama, tentu kalau yang muhson dia harus sudah menikah. Yang kedua, dia berakal. Dia bukan orang gila. Sebagaimana juga kewajiban-kewajiban beban lainnya yang Allah berikan seperti sholat. Salah satu wajib syarat sholat kan orang itu harus berakal. Ya. Maka seseorang yang ketika berbuat zina dia berakal, tidak gila, maka dia terkena hukuman tersebut. Yang ketiga, dia balik. Artinya sudah mencapai taraf dia dibebankan ketentuan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dia melakukan perbuatan zina itu atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan, tanpa intimidasi, tanpa ada orang yang mengancam. Berarti Seperti itu. kalau ngancam itu misalnya nih, saya bunuh keluarga kamu kalau kamu kagak mau zina. Itu keluarganya kita kalau nolak gimana tuh? Maka ketika seseorang itu menolak, maka termasuk bukan berarti maka seorang pelakunya tersebut kan ke dalam proses dalam kegiatan zina tersebut ada dua orang yang melakukan. Berarti ada orang yang melakukan secara terpaksa, ada orang yang melakukan secara sukarela gitu kan. Nanti akan dihukumi sesuai dengan kondisi yang terjadi pada diri mereka masing-masing, begitu. Kalau berarti harus mau ya? Apanya harus mau tuh? Kan dipaksa ntar keluarganya dibunuh. One eternity later. Tapi kalau keluarganya dibunuh juga mati syahid nggak Pak? Ya kan ketentuannya kan apa sih namanya? Jadi seseorang itu berbuat zina, syarat seseorang itu merdeka maksudnya adalah dia melakukan hal itu atas dasar suka sendiri tanpa paksaan gitu kan. Kalau posisinya dipaksa berarti dia nggak termasuk kategori yang itu, nggak kena hukuman. Berarti nggak apa-apa ya? Ya bukannya nggak apa-apa juga, apa Kan namanya nggak ada masa masalah. orang ya kan masa setelah dipaksa oh iya dah boleh begitu kan nggak juga seperti itu. Kan terpaksa. Maka berusahalah untuk mempertahankan jiwanya walaupun nyawa taruhannya. Kan Kehormatan. begitu gitu kan. Iya. Masa kita mohon maaf ini mau diperkosa orang udah nggak apa-apa dah daripada saya dibunuh. Lebih baik dibunuh daripada dia menyerahkan itunya kan seperti itu kan. Kalaupun dia mempertahankan diri dalam kebaikan lalu nyawanya terpanggil, mungkin Allah justru malah memberikan kebaikan buat dirinya seperti itu ketimbang dia ya, melakukan dengan cara yang dia mengikhlaskan dirinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Bapak udah bilang tuh hukuman konsekuensi ghairu muhson dan muhson di dunia. Kalau misalkan di akhirat tuh ada hukumannya nggak Pak? Setiap perbuatan dosa, setiap tindakan kesalahan yang kita lakukan, setiap kemaksiatan yang Allah berikan, tentu semua akan mendapatkan konsekuensinya. Seseorang yang berbuat zina, maka Allah haramkan surga bagi dirinya. Kalau Allah haramkan bagi dirinya surga, maka tentu dia masuk neraka ya kan? Ya. Di neraka hukumannya seperti Allah, seperti apa ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak nanti. Yang jelas dia akan dihukum di akhirat nanti seperti itu. Oke. Apakah kalau kita mikirin lawan jenis itu termasuk zina bukan? Ya. Setiap unsur yang ada di dalam tubuh kita sesungguhnya mengandung potensi untuk melakukan perbuatan zina. Zinanya mata adalah dengan memandang sesuatu yang bukan haknya, memandang sesuatu yang memang tidak dibenarkan kita untuk memandangnya. Zinahnya lisan kita, bibir kita, mulut kita dengan membicarakan sesuatu yang bukan haknya, gitu kan? Bicarakan perempuan, lawan jenis misalnya kan, dengan sangat berlebihan misalnya. Zinanya tangan kita mungkin dengan memegang yang bukan muhrimnya, itu kan juga termasuk bagian dari perbuatan zina. Lalu bagaimana kalau seandainya orang memikirkan gitu ya? Ya. Zinanya hati kita itu ketika kita membayangkan lawan jenis kita dan itu mendorong kita melakukan perbuatan yang melanggar, maka itu termasuk kategori juga kita melakukan perbuatan zina. Jadi Allah berikan hati kita, Allah berikan pikiran kita, maka bagaimana hati dan pikiran kita itu bisa tertuju ke arah yang lebih baik, bukan kepada hal-hal yang sifatnya
kotor dan merusak hati dan pikiran kita, apalagi sampai memikirkan lawan jenis kita dengan membayang-bayangkan seperti itu. Maka kalau kita membayangkan seperti itu, jatuhnya ya berdosa, termasuk ketika kita berzina dengan apa pikiran kita dan hati kita, seperti itu. Kan tadi Bapak udah bilang pergaulan bebas itu menjerumus ke zina. Iya. Nah, Bisa menjerumus ke zina. ya bisa Salah menjerumus satunya. pada zina. Nah, kalau menghindarinya tuh gimana? Sebagai seorang muslim tentu kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan zina, sebagaimana Allah sampaikan tadi, wala taqrabuz zina. Makanya ada hal-hal di mana kita bisa menjauhi itu semua, dan caranya agar kita bisa terhindar dari perbuatan zina, yang pertama, hendaklah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan akidah kita. Keyakinan kita dengan agama ini, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu kita perdalam. Karena iman ini, akidah inilah pondasi kita untuk membantu diri kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki semangat untuk membangun, memakmurkan bumi ini. Kalau seseorang itu imannya nggak ada, maka dia akan mudah tergoncang-gancing, terbawa oleh arus gitu kan. Iya. Contohnya kalau bisa dikatakan pohon kalau nggak ada akarnya, mudah gak ke bawah air? Mudah Gak ke bawah angin? Kan Mudah. seperti itu. Maka demikianlah pula dengan kita. Maka ibaratnya akar itu adalah akidah kita. Akar itu adalah iman kita yang harus menghujam dalam jiwa kita. Makanya Allah perumpamakan dalam Al-Quran itu, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana sebuah pohon yang akarnya menembus ke bumi dengan kuat. Nah, seperti itulah iman yang tertanam dalam jiwa itu akan membentengi jiwa kita. Yang kedua adalah amal soleh. Iman tanpa amal maka akan menjadi sebuah sia-sia. Maka dibutuhkan sebuah amal soleh. Iman dengan ilmu, yang kedua ilmu. Artinya ketika kita beriman, maka kita harus membekali diri kita dengan ilmu, terutama ilmu yang terkait dengan apa yang hari ini kita akan lakukan. Maka ilmu kita tentang masalah perzinahan itu harus kita pelajari. Apa itu zina, bagaimana hukumannya, apa balasannya ketika kita melakukan perbuatan zina, itu harus kita ketahui. Ketika kita mengetahui, ilmunya sudah tahu tentang dampak dari perbuatan maksiatnya itu tersebut, maka itu akan memberikan sebuah kekuatan benteng kita untuk menjauhinya. Yang berikutnya yaitu kita mengamalkan apa yang sudah Allah sampaikan, banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Iman tanpa ilmu juga sia-sia gitu. Ya. Dan perlu ada amal. Amalnya dengan cara memperbanyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amalnya dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang sudah Allah sampaikan, wala taqrabuz zina. Jangan deket-deket. Dekat aja enggak boleh, apalagi melakukan gitu kan. Jangan dibalik gitu kan. Melakukan mah enggak apa-apa, kalau dekat enggak boleh berarti melakukan boleh. Jangan begitu kan gitu kan. Yang berikutnya, berusaha kita tadi udah beramal. Salah satu amalnya ada menahan pandangan mata kita. Jangan terlalu jelalatan gitu kan misalnya kan. Jangan terlalu melihat yang terlalu berlebih. Yang berikutnya, selalu mencari pergaulan yang baik, mencari teman yang baik. Karena terkadang teman itu juga mempengaruhi keimanan kita, agama kita. Berarti teman tuh harus dicari ya? Harus dicari teman yang baik. Jangan teman yang, kalau temannya menjerumuskan ke arah yang sana, pasti kita akan terbawa. Oleh karena itu, bergaulah dengan teman-teman yang baik yang senantiasa selalu mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan tanpa status atau nggak teman tapi mesra itu termasuk zina nggak? Segala sesuatu yang tidak dilandaskan dengan ikatan sebuah pernikahan, apapun mau bentuknya, mau teman tapi mesra, mau teman tapi teman, mau demen jadi teman jadi demen, itu kan. Selama hal itu menjurus kepada sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kategori bisa berbuat zina. Mungkin pertemanan itu boleh-boleh saja ya kan. Berarti berteman sama Berteman lawan tuh berteman tuh sama saja, siapa aja boleh.
Cuman ketika kita berteman dengan lawan jenis sekalipun, kita harus ada ketentuan dan batasannya. Yang pertama mungkin tidak boleh kita dengan lawan jenis kita berduaan. Sebagaimana Rasul mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma asyaiton. Tidaklah seorang laki-laki dan wanita berkholwat, berduaan, maka yang ketiga itu ada syaitan. Jadi ketika kita main sama teman kita, walaupun mungkin teman kita itu bukan teman dekat kita ya kan, hanya tetap aja kita nggak boleh berduaan. Kenapa? Karena ketika kita berduaan, maka kita telah membuka pintu syaitan untuk masuk menggoda kita. Dan ketika syaitan sudah menggoda kita, maka berat bagi kita untuk menghindari bisikan dan rayuan dari syaitan. Kan seperti itu kan? Ya. Banyak orang kalau sudah digoda dengan setan itu tergelincir. Apalagi kalau seorang wanita sudah berduaan dengan laki-laki, maka disitulah setan akan menggoda dan situ akan berpotensi terjadi yang namanya perbuatan zina. Mungkin pertama berpegangan, mungkin pertama berpelukan, mungkin berikutnya mohon maaf ciuman, atau berikutnya sampai perbuatan yang bisa merusak murka Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan zina tersebut atau berhubungan badan tersebut. Itu kalau seandainya seseorang sudah berduaan dengan lawan jenisnya. Makanya Allah sudah membuat sebuah ayat yang preventif mencegah wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena kalau sudah dekat-dekat berbahaya, akan menjerumus ke arah terus sampai ujung-ujungnya ada perbuatan zina. Ketika perbuatan zina itu sudah terjadi, tentu yang akan banyak rugi adalah yang melakukannya itu sendiri. Ya. Gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segini saja podcast kami yang pertama. Mungkin banyak sekali masalah, banyak sekali salah. Mohon maaf dari kami. Wali taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.